Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Putri Salsabila dari semester 1 kelas B jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan dan mendeskripsikan apa yang termasuk rekam medis dan apa itu rekam medis, juga dengan prospek kerja dan fungsi dari rekam medis. Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik dikelola pemerintah maupun swasta. Rekam medis mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan rekam medis dan pemantauan mutu rekam medis di seluruh unit. Pelayanan dengan tujuan untuk menunjang tertib administrasi dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Rekam medis merupakan salah satu pilar penting dalam suatu rumah sakit, karena mengandung aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum, aspek penelitian, aspek pendidikan, dan aspek dokumentasi. Isi rekam medis beragam sesuai dengan jenisnya, yaitu rekam medis pasien rawat jalan, rekam medis pasien rawat inap, rekam medis pasien gawat darurat, rekam medis pasien dalam keadaan bencana. Untuk menghasilkan rekam medis yang baik, akurat, dan lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan, sangat dipengaruhi oleh kerjasama yang baik antara dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Fungsi rekam medis memegang peranan penting dalam hal layanan kesehatan, yaitu 1. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien. 2. Alat bukti dalam proses penegakan hukum. 3. Disiplin kedokteran dan kedokteran gigi. 4. Penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi. 5. Keperluan pendidikan. 6. Penelitian, dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan, dan data statistik kesehatan. Kerahasiaan rekam medis. Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan kerahasiaan yang menyangkut riwayat penyakit pasien yang tertuang dalam rekam medis. Rahasia kedokteran tersebut dapat dibuka hanya untuk kepentingan pasien, untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum atau hakim majelis. Permintaan pasien sendiri atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rahasia kedokteran, isi rekam medis baru dapat dibuka bila diminta oleh hakim majelis di hadapan sidang majelis. Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kerahasiaan rekam medis, sedangkan kepala sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab menyimpan rekam medis informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas, pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dituntut oleh regulasi untuk menjaga kerahasiaan rekam medis. Namun, di sisi lain harus memaparkannya untuk kebutuhan proses klaim ke BPJS Kesehatan.
Sebenarnya pihak penjamin seperti halnya BPJS Kesehatan hanya membutuhkan informasi tentang kebenaran besarnya biaya pada satu periode penyakit tertentu. Informasi ini bisa didapatkan dari resum rekam medis dan bukti-bukti pelayanan. Namun, kadang-kadang verifikator BPJS Kesehatan meminta kopi laporan operasi, laporan anestesi, laporan pemeriksaan penunjang, dan lain-lain. Pada kondisi ini, pihak Persi sedang berupaya mengajukan draft perjanjian kerjasama antara rumah sakit dengan pihak BPJS Kesehatan yang diantaranya adalah mengatur tentang hak akses penjamin biaya pelayanan kesehatan kepada pasien adalah keringkasan medis, bukan ke dokumen rekam medis. Tujuan dan kegunaan rekam medis. Terdapat dua pengertian yang sangat erat kaitannya, yaitu tujuan rekam medis. Tujuan rekam medis adalah menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar. Tidak mungkin tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang diharapkan. 2. Kegunaan rekam medis. Kegunaan rekam medis dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek administrasi, yaitu suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Aspek medis yaitu sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien. Aspek hukum, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan. Aspek keuangan, isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan. Aspek penelitian, suatu berkas rekam medis yang mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Aspek pendidikan, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Aspek dokumentasi, suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggungjawaban dan laporan rumah sakit. Data umum. Data umum dihasilkan oleh kelompok kegiatan non-medis yang akan mendukung kegiatan kelompok data medik di poliklinik. Beberapa contoh kegiatan poliklinik adalah kegiatan persalinan, kegiatan radiologi, kegiatan perawatan, kegiatan pembedahan, kegiatan laboratorium, dan sebagainya. Data umum pendukung didapatkan dari kegiatan pemakaian ambulans, kegiatan pemesanan makanan, kegiatan kepegawaian, kegiatan keuangan, dan sebagainya. Permenkes 1992 ayat 28. Penyimpanan rekam medis. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaan oleh dokter, dokter gigi, dan pimpinan sarana kesehatan. Batas waktu lama penyimpanan menurut peraturan Menteri Kesehatan paling lama 5 tahun dan resum rekam medis paling sedikit 25 tahun. Prospek kerja dari lulusan rekam medis yaitu staf ahli informasi medis, perekam medis muda, perekam medis madya, kepala bagian informasi medis,
ahli rekam medis, teknisi alat kesehatan, teknisi rekam medis, peneliti sistem informasi kesehatan, penulis, dan dosen. Sekian penjelasan dari saya tentang apa itu rekam medis dan penjelasan tentang rekam medis, juga prospek kerja dari lulusan rekam medis. Saya Naila Putri Salsabila mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.